Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Gracia Johantopoik dengan NIM 10/2019-4. Hari ini saya akan melakukan video patologi klinik dengan materi adalah phlebotomi kapiler dan vena, dan juga ada hitung leukosit, hitung LED atau lojo endap darah, dan juga hematokrit. Oke, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan hematokrit. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah pipa hematokritnya sendiri, ada UX atau lilin, terus ada darah LDTH, dan juga ada standar grafiknya, dan ada centrifuge. Oke, yang pertama itu kita akan mengambil darah, kan darah udah didapatkan, kita homogenisasi dulu. Oke, setelah itu kita menggunakan pipa hematokritnya, kita mendinginkan darahnya, kita pompa sampai kurang lebih 3/4. Oke, jika udah, kita masukkan ke dalam lilinnya, kita tinggal putar. Setelah itu kita diamkan di wadah. Nah, kita ambil lagi satu lagi, kita miringkan, kita pompa kurang lebih 3/4. Itu kita masukkan, kita putar. Tuh, kita miringkan lagi. Oke, berikutnya kita siapkan centrifuge-nya. Kita akan masukkan pipa yang tadi, darah yang tadi dari itu, kita masukkan, kita buka, kita masukkan, pastikan karat dari pipanya itu ada ke arah lilin dari pipetnya itu harus ada di arah karet. Oke. Setelah itu kita tutup dengan erat. Oke, kemudian kita menyetel, kita set selama 5 menit dengan kecepatan 200 degree. Oke. Oke, jika udah selesai, kita jangan terburu-buru, kita tunggu selama 5 menit dulu, baru kita ambil. Oke, setelah 5 menit kita tunggu, kita tinggal ambil, kita tinggal buka, dan ambil. Oke, ini untuk hasilnya. Jadi di bagian bawah itu ada merupakan sel darah, dan bagian atas itu merupakan sel dari sel plasma. Jadi kita tinggal masukkan ke grafik. Jadi bagian bawahnya itu adalah sel darahnya, kita taruh di bagian bawah sel darah, dan bagian atas sel plasma. Jadi di tengah-tengah dari sel darah dan sel plasma itu kan ada garis. Terus kita tinggal ke kiri ke kananin. Terus kita tinggal pastikan ke kiri kanan sampai kita dapat garis. Terus kita tinggal lihat angkanya berapa. Kalau misalnya di sini angkanya 40, berarti kita cara hitungnya adalah 40%. Jadi hitungannya itu dalam bentuk persen. Oke, yang berikutnya kita akan hitung leukosit, di mana alat dan bahan yang perlu kita siapkan itu yang pertama adalah kita harus ambil darah dulu. Kalau misalnya belum ada, kita pakai darah LDTH. Kemudian ada larutan pengencernya yaitu outbound. Terus kemudian satu set dari alat hemositometer itu ini di dalamnya itu ada kamar hitungnya, terus ada kacanya juga. Terus ada pipetoma yang putih, ini yang leukosit. Terus juga dan penghisapnya. Nah, terus tentunya kita ada mikroskopnya. Nah, pertama itu kita siapkan dulu darahnya. Misalnya apabila darahnya itu udah itu, kita melihatkan darahnya, kita putar dulu. Setelah itu kita ambil darahnya. Kemudian kita pasang dulu sedikitnya, jadi dekat sama pengisiannya kita pasang dulu. Setelah itu kalau misalnya udah dipasang, itu kita nanti secara perjalanan kita ambil darahnya itu sampai kurang lebih 0,5. Nah, setelah kita dapat yang 0,5 ini, kemudian kita hapus dulu dari atas sampai bawah, jadi kita hapus nanti. Terus kemudian kita hisap juga larutan pelangnya ini, batasnya itu 11, lalu kita lepaskan dan bisa kita homogenisasi dulu. Kemudian kita bisa dapat kita buang beberapa tetes di manapun, terus kemudian kita buang beberapa tetes. Selanjutnya kita akan bersihkan dulu kamar hitung itu, kita bersihkan. Kemudian setelah kita bersihkan, terus kaca penutupnya itu juga kita bersihkan. Kemudian kita teteskan secara perlahan tuh yang tadi fungsinya itu saja. Kemudian kita
Jadi akan menempel, jadi nanti akan diberi tekan menempel. Selanjutnya kita bisa lihat dengan mikroskop, nanti kita pakai mikroskop. Terus kita tinggal lihat pembesaran untuk mikroskop sendiri 10 kali. Terus transistornya diturunkan dikit dan diafragmanya itu ditutup. Nah, kalau misalnya baru itu tuh cari dulu tuh kamar fittingnya. Nah, kita tinggal baru kita teteskan. Kalau misalnya kita baru pertama kali ya. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa, kita bisa langsung aja. Oke, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan LED, di mana alat dan bahan yang kita butuhkan ada yang pertama adalah tabung Wessner, terus ada pipet volumetrik. Selanjutnya kita membutuhkan ini namanya ball wheeler, dan juga kita butuhkan darah LDTA, dan sitrat, dan juga standarnya. Yang pertama-tama itu kita tuangkan dulu, kita ambil sitrat sebanyak 2 cc. Ini akan ball wheeler ini setengah cc. Oke, kemudian kita tuang. Oke, berikutnya kita akan mengambil darah. Jadi darah yang kita perbandingan darah dan sitrat itu sebanyak 4:1. Jadi kalau misalnya tadi sitratnya itu adalah setengah, berarti darah yang kita butuhkan adalah 2 cc. Kita tinggal ambil darah sebanyak 2 cc. Sebelum kita mengambil darah, kita ionisasi dulu darahnya. Oke, setelah itu kita ambil menggunakan ball juga sebanyak 2 cc. Oke, setelah itu, setelah kita ambil itu, kita aduk dulu rata. Oke, setelah itu kita masukkan ke tabung Wessner-nya. Kita masukkan. Oke, jadi tabung Wessner ini harus terhitung dari 0 sampai 200. Jadi kalau yang paling atas itu ada 0 dan yang paling bawah itu adalah 200. Setelah kita isi, kita ke tabung ke standarnya, kita harus tekan dulu, tekan di bagian bawah, jadi di sini ada tekannya. Ya, kita tekan paling bawah, terus kita masukkan tabungnya, terus langsung kita tutup, dan kita langsung masukin jadi ketempel, jadi nanti gambar begini. Setelah itu kita biarkan selama 1 jam. Kita diamkan selama 1 jam, dan kita tinggal lihat penurunannya tuh seberapa. Oke, untuk hasilnya, untuk pembacaan hasilnya, kita tinggal lihat. Contohnya kalau misalnya dia mengalami penurunan sampai ke angka 5 atau ke angka 7, itu kita tinggal hitung bahwa LED-nya itu adalah 7 mm per jam. Oke, sekarang kita akan melakukan pengambilan darah vena. Pertama tuh kita harus posisikan pasien dalam keadaan yang senyaman mungkin, supaya bisa ambil darahnya dengan efisien dan efektif. Setelah itu kita mencari pasien. Kita lihat, kalau misalnya belum terlihat, ini udah terlihat, kalau misalnya belum terlihat, kita menyuruh pasien untuk menggenggapkan tangannya. Apa? Oke, coba akan lebih kelihatan lagi. Setelah itu kita memasang turniketnya. Nah, ini turniketnya aja. Oke, setelah itu, setelah dipasang, kita menyuruh pasien untuk mengempalkan tangannya. Kemudian kita akan membersihkan asepsi pakai kapas alkohol dengan cara dari media, dari tengah ke arah media. Oke, jika udah dibersihkan, jangan sampai disentuh lagi karena udah nanti kotor lagi. Setelah itu kita ambil semprit, pastikan bahwa sempritnya itu kita buka di depan pasien supaya kita bisa memberitahukan kepada pasien bahwa semprit ini dalam keadaan yang masih baru. Setelah itu kita membuka, terus kita posisikan dia tuh setengah sentimeter mundur, dan derajatnya tuh 10-30 derajat. Setelah itu, jika udah, kalau misalnya kita dalam penusukan yang benar, bahwa kita tuh bakalan merasa bahwa kita tuh penusukan itu masuk ke dalam ruang yang kosong dan hampa. Tapi kalau misalnya salah, atau kita salah menusuk, itu berarti kita akan merasakan bahwa ada yang menghambat. Namun, kemungkinan kedua kita menusuk dengan benar, itu jika kita udah menusuk, nanti ada darah sedikit yang masuk. Namun kalau misalnya kita udah menusuk benar di ruang yang hampa tapi namun nggak ada darah, kita tinggal menarik sedikit lagi.
Setelah itu jika udah benar, kita tinggal memindahkan sempritnya ke tangan kiri. Pastikan sempritnya itu tidak melayang. Jadi benar-benar harus hati-hati. Setelah itu, jika udah pindahkan, kita tinggal tarik, mengambil darah sesuai dengan yang kita butuhkan. Untuk torniketnya boleh dilepas, boleh enggak, tapi bagi yang baru itu tidak perlu untuk dilepas. Oke, sekarang kita akan melakukan phlebotomi untuk kapiler. Yang pertama, kita akan memilih dari jari 2, jari 3, dan jari 4 bagi orang dewasa. Untuk bayi itu ada pada ibu jari kaki dan juga tumit bayi. Setelah itu kita udah kita pilih salah satu dari antara 3 jari ini, kita pilih salah satu jari yang mungkin dia tuh tidak ada bekas luka, terus vascularisasinya juga tuh baik. Setelah udah kita dapat, saya pilih jari manis. Setelah itu kita massage jarinya. Massage dulu. Oke, setelah di massage, kita asepsis dengan pakai ini, kapas alkohol dari tengah ke medial. Oke, setelah kita asepsis, kita ambil lancetnya, sebaiknya tuh yang pipi. Kita tinggal taruh. Terus kita tinggal ceklek. Setelah itu, jika udah keluar darah, kita sebaiknya tuh tidak ditekan, tapi kita hapus darahnya. Setelah itu nanti bakal tetap masih keluar. Kita tinggal ambil sesuai kebutuhan. Setelah itu kita tinggal ditutup lagi pakai kapas.